Mari kita simak dengan seksama Matius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Nah, jadi ada klaim yang mengatakan bahwa ayat itu membuktikan ada 3 pribadi yang berbeda di situ, ya kan? Ada Roh Kudus seperti burung merpati, terus anak manusia. Lalu ada suara yang berseru, "Inilah anak yang kukasihi." Jadi mereka menuntut ini bahwa perkataan itu adalah perkataan Bapa. Mungkin karena ada kata, "Inilah anakku." Tapi mari kita simak apa yang Tuhan Yesus katakan. Di dalam Yohanes 5 ayat 37 dikatakan bahwa Bapa itu tidak pernah terdengar suaranya dan rupanya pun tidak pernah dilihat. Lalu timbul pertanyaan, suara siapa yang terdengar di Matius 3 ayat 16-17 itu? Nah, jadi di sini konsekuensinya adalah ketika kalian menolak bahwa Yesus Kristus Sang Firman adalah Bapa, maka klaim kalian di ayat ini akan jadi gugur, ya kan? Kenapa aku bilang gugur, ya kan? Karena ketika ada suara yang terdengar di situ secara de facto, karena Yesus sudah menjelaskan di Yohanes 5 ayat 37 bahwa suara Bapa tidak pernah kamu dengar. Lalu suara siapa yang didengarkan oleh para murid-murid di ayat itu? Nah, jadi Yohanes itu sebenarnya sudah mencatat di awal bahwa Yesus itu adalah Sang Firman. Sang Firmanlah yang mempunyai firman, yang dapat berkata-kata, ya kan, yang dapat memperdengarkan suaranya, dan itu dikonfirmasi di dalam Yohanes 5 ayat 24 sama dengan 25. Dikatakan di situ, "Firmanku, perkataanku, terus akan tiba saatnya anak manusia akan memperdengarkan suaranya." Jadi yang memperdengarkan suaranya adalah Sang Firman yang adalah Bapa berbicara kepada dirinya, "Inilah anak yang kukasihi." Jadi di situ tidak ada Bapa pribadi lain. Di situ hanya ada Yesus yang adalah anak dan juga Bapa dan juga Roh Kudus, ya kan? Walaupun di ayat itu sebenarnya tidak dikatakan, tidak ada disebutkan kata Bapa, ya kan? Tapi karena Yesus adalah Sang Firman, adalah Elohim, Sang Bapa, jadi Sang Firman inilah yang berbicara di situ, yang memperkatakan perkataan, "Inilah anak yang kukasihi," ya kan? Jadi di situ tidak ada Bapa pribadi lain, karena ketika kalian mengatakan bahwa Bapa itu pribadi lain yang bukan firman, bagaimana Bapa yang bukan firman itu bisa berfirman, ya kan? Coba kalian jelaskan.